Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu Anak Daring 21 Februari 2021. Hari ini cerita yang akan bercerita. Sebelum cerita, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, Ci mau menceritakan tentang satu orang bapak yang suka menuliskan surat. Bapak siapa itu? Yaitu Bapak Paulus. Bapak Paulus adalah orang yang selalu semangat memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang dijumpainya. Dan pada saat itu, Bapak Paulus sedang di dalam penjara. Namun, Bapak Paulus tetap memberitakan firman Tuhan untuk orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan surat kepada mereka, yaitu kepada jemaat di Filipi. Nah, suratnya itu kita akan sama-sama buka Alkitab dari Filipi 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Mari kita baca sama-sama. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, adik-adik, kita sudah membaca isi surat Bapak Paulus. Melalui isi surat tersebut, kita dapat mengetahui Bapak Paulus bersyukur ketika mengingat keadaan jemaat Filipi saat itu. Nah, mengapa Bapak Paulus bersyukur? Karena jemaat Filipi melakukan hal baik. Mereka selalu beribadah, taat kepada Tuhan, dan selalu mempunyai sikap yang baik kepada semua orang. Jemaat Filipi melakukan itu semua karena mereka bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu setia menyertai mereka. Karena itulah adik-adik, Bapak Paulus sangat senang dan bangga kepada jemaat di Filipi karena mereka hidup di dalam Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan, dan mereka mau bersyukur dan mereka memberikan sikap mereka yang baik kepada orang-orang di sekitar. Dan firman Tuhan saat ini mengingatkan adik-adik, papa mama, enci engku untuk kita selalu hidup bersyukur, yaitu melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga kehadiran kita, nama Tuhan selalu dimuliakan
banyak orang. Nah, bagaimana sih caranya bersyukur? Yaitu melalui sikap kita. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, saat ini kita merasakan kehidupan yang berbeda ya adik-adik. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena saat ini kita sedang dilanda oleh virus corona, di mana virus corona masih ada di sekitar kita. Kita diharuskan di rumah saja, kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita tidak bisa IMPA, kita tidak bisa bermain bebas di luar rumah, kita juga tidak bisa liburan keluar kota dengan bebas bersama keluarga. Tetapi itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita ya adik-adik. Karena apa? Karena kita malah bersyukur. Karena Tuhan Yesus sampai saat ini selalu menyertai kita. Yang pertama, kita tetap bisa sekolah walaupun secara online. Dan yang kedua, kita juga tetap bisa IMPA walaupun kita masih secara online. Dan yang ketiga, kita juga tetap bisa tinggal di rumah, kita tidak kepanasan, kita tidak kehujanan. Dan keempat, kita juga tetap bisa makan, dan kita juga tetap sehat. Nah, itu semua karena kasih sayang Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus aja sayang sama kita, nah Ci yakin adik-adik juga sayang sama Tuhan Yesus. Nah, sikap sayang kita kepada Tuhan Yesus dengan cara apa? Kita bersyukur apa yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Kita berikan lagi buat Tuhan Yesus melalui sikap kita. Kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus kehendaki. Yang pertama, ketika adik-adik belajar online, adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik harus tetap rajin belajar. Adik-adik juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu atau bapak guru. Dan yang kedua, adik-adik harus rajin IMPA. Nah, ketika adik-adik sudah ikut IMPA Zoom online, adik-adik jangan telat. Terus ketika Enci dan Engku sedang menjelaskan di Zoom, adik-adik harus mendengarkan Enci dan Engku berbicara. Dan kalau adik-adik ikut Zoom, adik-adik juga harus tetap fokus. Adik-adik nggak boleh mati-matiin kamera. Nah, terus adik-adik juga harus bersikap yang baik walaupun adik-adik beribadah secara online. Lalu yang ketiga, adik-adik harus tetap taat kepada papa dan mama. Adik-adik dengar-dengaran ketika papa dan mama ingatkan buat adik-adik. Lalu yang keempat, yang terpenting adik-adik harus tetap berdoa. Yaitu adik-adik berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang adik-adik boleh rasakan, yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik. Nah, itu semua contoh sikap bersyukur yang adik-adik bisa lakukan, yang sesuai kehendak Tuhan Yesus. Nah, melalui sikap adik-adik, orang-orang di sekitar adik-adik juga bisa merasakan kalau adik-adik itu anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan, adik-anak yang dengar-dengaran kepada papa dan mama. Nah, sekarang Ci punya tugas buat adik-adik. Ci mau mendengarkan adik-adik berjanji mau menjadi anak yang baik. Dengan cara adik-adik sebutkan satu sikap yang adik-adik mau lakukan. Nanti minta tolong papa dan mama untuk videokan adik-adik ya. Lalu tugasnya dikirimkan ke WhatsApp grup orang tua. Terima kasih. Ci tunggu tugas adik-adik.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk kami selalu bersyukur dan kami boleh memberikan sikap kami yang baik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.